Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya Rakel Pamakertiagwi dengan NIM 22006168 sebagai moderator dan teman saya, Si. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 22006110. Dan saya Selanjutnya, Zaskia Andina dengan NIM 22006124. eh, baiklah, eh, langsung saja masuk kepada materi kita pada hari ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Anjin. Kepada Anjin disilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian budaya sekolah. Jadi, budaya sekolah itu merupakan suatu kumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan sehari-hari di mana dipraktekkan oleh stakeholder dan masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya, budaya sekolah itu merupakan ciri khas atau karakter. Budaya sekolah merupakan ciri khas karakter atau watak dan citra sekolah di masyarakat luas. Yang ketiga adalah bahwa budaya sekolah itu merupakan suatu sistem yang diterima. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, norma-norma yang diterima secara bersama serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personil sekolah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anjin. Selanjutnya materi kedua yang akan saya bacakan sendiri yaitu lanjut. Yaitu sub-sub budaya sekolah. Yang pertama terdapat aspek-aspek budaya sekolah yang mana di dalamnya ada budaya jujur, budaya saling percaya, kerjasama, dan disiplin dan efisien, budaya membaca, budaya bersih, serta terakhir ada budaya berprestasi. Yang kedua ada unsur budaya sekolah yang di dalamnya terdapat budaya sekolah yang positif, di mana di dalamnya terdapat berbagai budaya atau kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di pada satu sekolah itu yang arahnya baik atau positif. Yang kedua budaya sekolah yang negatif. Terdapat pula budaya yang mencerminkan tidak baik di dalam sekolah, yang mana biasanya terjadi pada uh, siswa-siswa yang terdapat minoritas di dalamnya itu seperti ada beberapa siswa yang memang masih berkecimpung dalam artian perangai-perangai atau kenakalan remaja. Yang ketiga, ada budaya yang netral, yaitu budaya yang mana tidak berpihak satu sama lain atau netral. Yang ketiga, ada fungsi budaya sekolah, yang mana fungsinya ada dua. Yang pertama, yaitu mempengaruhi prestasi dan perilaku sekolah. Yang kedua, budaya sekolah tidak tercipta dengan sendirinya atau bersifat tentatif. Yang terakhir ada karakteristik budaya sekolah, yang mana di dalamnya terdapat mengamati perilaku, norma sebagai tolak ukur, memiliki nilai yang dianut, landasan filosofi dan visi yang jelas, terdapat aturan, memiliki kreativitas, berpikir dan bertindak dengan berbagai pengetahuan, saling membantu, serta terakhir ada simbol yang baik. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang ketiga, lanjut.
Materi ketiga dibacakan oleh Saudari Anjin. Kepada Anjin disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya sekolah. Yang pertama itu ada faktor kepemimpinan. Seorang pemimpin sekolah yang baik dapat mempengaruhi seluruh staf sekolah dan siswa untuk berpartisipasi dan dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Yang kedua ada faktor komunikasi. Komunikasi yang efektif antara seluruh anggota staf sekolah dan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Komunikasi yang efektif dapat membantu menciptakan kesamaan visi, misi, dan nilai-nilai di antara seluruh anggota staf sekolah dan siswa. Yang ketiga ada faktor partisipasi siswa. Partisipasi yang aktif dari siswa dalam kegiatan sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Adanya partisipasi dari siswa dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Sehingga ketika siswa merasa terlibat dan dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat ada faktor partisipasi orang tua. Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah dapat membantu mendukung dan memperkuat nilai-nilai dan tujuan sekolah. Mereka juga dapat memberikan perspektif yang berharga tentang kebutuhan dan kepentingan siswa. Partisipasi siswa dan orang tua dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara seluruh anggota staf sekolah dan siswa. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anjin. Selanjutnya materi keempat yang akan dibacakan oleh Saudari Suci. Kepada Suci disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh budaya sekolah terhadap siswa. Adapun beberapa pengaruh budaya sekolah terhadap siswa, diantaranya yang pertama yaitu membangun karakter siswa. Dalam proses membangun karakter siswa, salah satu strategi dapat dilakukan melalui proses pembudayaan di lingkungan sekolah ataupun melalui budaya sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolahnya sendiri sebagai identitas diri dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya. Selain itu, dalam menciptakan budaya sekolah yang kokoh, hendaknya juga berpedoman pada misi dan visi sekolah yang tidak hanya mencerdaskan otak saja. Selanjutnya yaitu peningkatan prestasi dan motivasi siswa. Prestasi siswa yang membanggakan peran orang tua dalam menunjang kegiatan di sekolah, keteladanan yang diperlihatkan oleh seorang guru seperti mendidik anak dengan benar, memahami bakat, dan memahami peserta didik, minat, dan kebutuhan belajar adalah 3 hal yang akan menyuburkan budaya sekolah. Untuk menciptakan budaya sekolah yang positif, dibutuhkan adanya kesadaran dan motivasi terutama dari diri masing-masing warga sekolah. Guru sebagai ujung tombak di lapangan harus mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa. Selanjutnya yaitu peranan BK. Penanaman budaya sekolah yang positif tidak terlepas dari peran konselor sekolah. Dan dalam hal ini, konselor sekolah dapat memberikan layanan yang bersifat preventif, kuratif, dan perseveratif dalam rangka menunaikan fungsi pendidikan dan mengembangkan karakter yang positif pada siswa. Yang pertama itu adalah layanan preventif. Layanan yang bersifat preventif berarti kegiatan yang dilakukan oleh konselor sekolah bermaksud untuk mencegah agar perilaku siswa tidak berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Misalnya melalui layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Melalui layanan informasi ini, konselor dapat memberikan pemahaman-pemahaman tentang budaya yang berkarakter positif melalui berbagai jenis materi-materi layanan informasi. Jenis materinya bisa meliputi seperti tanggung jawab, ketekunan, kepedulian, disiplin, kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada layanan kuratif.
Layanan yang bersifat kuratif bermakna bahwa layanan konselor ditujukan untuk memperbaiki perilaku siswa yang sudah terlanjur melanggar karakter yang diharapkan. Dan yang terakhir ada layanan perseveratif. Kegiatan layanan perseveratif atau developmental berarti layanan yang diberikan oleh konselor sekolah bermaksud untuk memelihara dan sekaligus mengembangkan perilaku siswa yang sudah sesuai agar tetap terjaga dengan baik, tidak melanggar norma, dan juga mengembangkan agar semakin lebih baik lagi dalam perkembangan karakternya. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci. Hanya itu saja yang dapat kelompok 10 tampilkan pada hari ini. Jika ada salah dari kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.